Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma anfa'na mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal Al-Hadrami rahimahullahu taala. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau, kepada guru-guru beliau, kepada orang tua beliau, kepada guru-guru kita, orang tua kita, kepada keluarga, sahabat, semua kaum muslimin muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan keberkahan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini secara mendadak ya kita mengadakan kajian karena mungkin hari Rabu yang akan datang saya berhalangan, sehingga sengaja saya adakan hari ini agar bisa menutupi, atau pada hari lalu ya saya berhalangan, jadi biar kita tidak tertinggal materi kita, maka kita pada malam hari ini kita mencoba untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan barokah, memberikan terbukanya pikiran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada fasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Ini adalah sebuah fasal fil awani, menjelaskan tentang awani. Awani itu wadah ya. Wadah di sini itu bisa berupa cangkir, bisa berupa mangkok, piring ya, teko dan seterusnya, berbagai macam wadah alat perabotan yang ada di dapur kita. Ya, di dalam Islam itu diatur ya, perabotan mana saja yang halal digunakan dan mana yang haram untuk digunakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu isti'malu awanidz zahabi wal fiddah illa li darurah. Wa yahrumu, dan haram. Apa yang haram? Isti'malu awaniz zahabi wal fiddati, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi haram hukumnya kita punya piring atau punya gelas ya, ataupun punya mangkok yang terbuat dari emas ataupun perak. Ya. Tidak boleh kita menggunakan itu. Begitu begitu juga yang tercampur, digabung antara emas dan perak. Illa li darurah, kecuali untuk darurat. Kecuali kalau untuk darurat ya, harus semua tidak ada wadah lain kecuali emas dan perak. Maka silakan menggunakan emas dan perak itu. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih tersedia wadah-wadah yang terbuat dari
tanah atau terbuat dari plastik ya. Nah, kenapa kok dilarang? Karena akan menyakiti hati orang miskin ya. Orang miskin kalau lihat itu sakit hatinya. Ya, mereka untuk makan saja sulit. Nah, kita kok sampai tega-teganya ya yang untuk makan itu menggunakan dari emas ataupun dari perak gitu. Jadi Islam itu sangat menjaga sekali hubungan sosial. Sebisa mungkin kita tidak menyakiti hati orang lain walaupun tidak sengaja ya. Makanya kita kalau makan makanan enak, kalau bisa jangan diposting-posting ya. Takut apa? Tetangga kita lihat, teman kita lihat. Padahal mungkin teman kita lagi mau mau beli beras saja sulit begitu ya. Lebih baik jangan diposting-posting hal-hal yang bersifat seperti itu karena kita tidak tahu ya, barangkali ada yang lihat dan akan menyakiti hati dia ya, seperti itu. Wattikhaduha dan membuatnya walau inaan saghiran walaupun wadahnya kecil ya. Walaupun yang dibuat wadahnya kecil seperti seumpama tempat tempat apa itu? Tempat tinta. Zaman dulu itu ketika belum ada pena itu kita pakainya tinta pentul gitu ya. Itu tempatnya itu kan kecil sekali. Itu pun tidak boleh ya kalau terbuat dari emas ataupun perak. Kamuk hulatin seperti tempatnya celak. Ya, celak itu tempatnya itu kan kecil. Itu tidak boleh terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak. Itu walaupun kecil. Nah ini ya walaupun kecil jangan ya. Yang namanya emas atau perak itu jangan digunakan untuk seperti itu. Cukup ya untuk sebagai kalung saja atau sebagai cincin atau gelang begitu. Itu pun ya tidak boleh kita pamer-pamerkan. Wa ma tubiba bidzahabi dan apa yang ditambal dengan emas ya. Sumpama ada cangkir ya yang terbuat dari tanah kemudian seumpama bocor ya maka jangan ditambal dengan emas itu tambal saja dengan ya dengan tanah lagi tidak apa-apa jangan dengan emas wala yahrumu dan tidak haram ma tubiba bil fiddah ya apa yang ditambal dengan perak kalau dengan emas tidak boleh tapi kalau dengan perak boleh karena perak itu harganya jauh lebih murah daripada emas ya 1 gramnya perak jauh lebih murah daripada 1 gramnya emas. Kalau seumpama kita punya cangkir, mangkok, piring, kemudian mau ditambal pakai perak, ya silakan begitu ya. Tapi ya ngapain sih pakai perak ya? Lebih baik apa namanya pakai yang biasa saja, pakai tanah saja ya. Atau mungkin kalau kita punya gelas sudah bocor ya biasanya sudah kita pakai lagi ya, tidak digunakan untuk minum lagi. Illa dobbatan kabiratan lizina, kecuali kalau tambalannya itu besar, ya. Kalau tambalan dari perak itu tambalannya besar, kemudian apa namanya tujuannya adalah untuk hiasan. Ya, terkadang ditambal sekaligus mungkin diukir, maka ini tidak boleh, ya tidak halal. Kalau kecil boleh silakan karena memang kebutuhan ya kebutuhan untuk bisa menutupi bolongnya itu gitu. Wa yahillu al mumawwah dan halal wa yahillu dan halal al mumawwahu wadah yang disepuh ya disepuh dengan emas dan dengan perak ya seumpama kita punya cangkir kemudian dilapisi dengan emas ataupun perak ya lapisannya biasanya itu kecil tipis sekali gitu campuran antara emas dan perak itu diperbolehkan karena biasanya lapisan itu tidak terlalu banyak in lam yatahassal minhu syai'un bil ardi 'alan nar jika tidak terjadi pelelehan ya ketika dipanaskan dengan api kalau memang sepuhan tersebut lapisan tersebut ketika
dipanaskan, ditaruh di atas api tidak apa-apa, maka hukumnya halal. Nah, ini adalah hukum bagaimana barang-barang atau perabotan-perabotan tadi yang disepuh atau yang dilapisi dengan emas itu diperbolehkan. Tapi kalau terbuat murni dari emas ataupun terbuat murni dari perak, ya maka tidak diperbolehkan, ya. Ataupun yang ditambal dengan emas, ya walaupun sedikit itu haram, apalagi kalau banyak. Tapi kalau ditambal dengan perak tidak apa-apa kalau sedikit, tapi kalau banyak hukumnya haram gitu. Nah, Bapak Ibu, inilah berhubungan dengan perabotan rumah tangga ya. Jadi perabotan yang tidak boleh digunakan adalah perabotan yang terbuat dari emas. Ilatnya adalah karena apa? Karena bisa menyakiti hati orang-orang miskin. Selanjutnya adalah faslun fi khisalil fitrati, yaitu tentang perkara-perkara fitrah yang disunahkan. Ya, ada hal-hal fitrahnya manusia yang berhubungan dengan tubuh manusia ya yang sebagai perawatan ya. Dalam Islam juga memperhatikan itu. Manusia itu harus ada perawatan ya. Perawatannya seperti apa? Apakah harus ke salon atau bagaimana? Nah, kita lihat. Faslun fi khisalil fitrah. Pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan fitrah manusia, berhubungan dengan tubuh manusia yang harus dirawat, dan itu merupakan fitrah, itu artinya merupakan kebiasaan dari zaman dahulu. Kebiasaan para nabi, istri-istri nabi, umatnya, yang merupakan ajaran umat-umat terdahulu juga, ya, yang menjadi syariat bagi kita juga, ya. Yusannu asiwak. Nah, di antara kebiasaan atau fitrah adalah disunahkannya asiwak. Siwak itu gosok gigi. Ya, siwak itu gosok gigi, bukan nama benda ya, bukan nama kayu, tetapi siwak itu adalah menggosok gigi baik dengan sikat ataupun dengan kayu arok ya, yang mungkin Bapak Ibu pernah membeli, pernah punya ya. Biasanya di toko-toko Arab itu ada. Memang itu yang lebih afdol, tetapi makna dari siwak itu sendiri secara umum adalah gosok gigi, membersihkan gigi, baik dengan menggunakan sikat ya ataupun dengan menggunakan kayu arok seperti itu. Kapan disunahkan? Fi kulli halin, pada setiap kondisi, kapan saja ya, setiap saat ya, terutama ketika kita membutuhkan, ketika gigi kita seumpama kotor ya atau bau. Nah, maka pada waktu itu dianjurkan untuk bersiwak. Ya, bahkan siwak itu sebenarnya tidak hanya untuk membersihkan, tetapi bisa mensehatkan, gigi atau gusi, ya, bisa membunuh bakteri-bakteri, gitu ya. Ternyata ada sebuah penelitian bahwa ternyata pada siwak itu mengandung zat-zat ya, unsur-unsur yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di mulut gitu, yang tidak ada pada pasta gigi modern seperti zaman sekarang begitu. Makanya sampai sekarang walaupun sudah ada pasta gigi, siwak itu masih sangat dianjurkan. Wa yata'akadu lil wudu wassalah, dan menjadi kuat kesunahannya, yata'akad, menjadi kuat kesunahannya, semakin kuat sunahnya menjadi sunah muakkadah, tidak hanya sunah saja. Lil wudu'i, untuk wudu ya, artinya ketika wudu itu menjadi kuat ya, terutama sebelum wudu kita gosok gigi dulu atau kita siwakan dulu, wassolati, dan juga ketika hendak sholat ya, sebelum sholat, karena kita akan menghadap Allah ya, kita akan berkomunikasi, berdialog dengan Allah ya, maka adab kita adalah mulut kita tidak bau, adab kita adalah gigi kita tidak bau ya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dijelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu mendekat ke mulut kita karena mereka mencium aroma yang wangi dari bacaan Al-Quran tersebut ya.
Kalau ternyata gigi kita bau ya atau mulut kita bau, tentu ini menjadi apa? Menjadi bisa menyakiti, bisa mengganggu malaikat ya. Istilahnya ya, sedang enak-enaknya mendengarkan Al-Qur'an, ternyata kok bau bau gigi atau bau mulut. Nah, maka kemudian anjurkanlah bagi kita sebelum sholat atau sebelum baca Al-Quran atau sebelum wudhu untuk gosok gigi atau bersiwak. Likulli ihramin, untuk setiap ihram juga sama dianjurkan. Wa iradati qiraatil Quran, ketika mau ya ingin membaca Al-Quran, ini juga disunahkan untuk bersiwak. Wal hadis, dan juga membaca hadis. Wa dzikir, dan juga ketika mau berzikir. Ya, karena hadis adalah sabda-sabda Rasulullah. Maka sebagai bentuk adab kita kepada sabda-sabda Rasulullah adalah mencuci atau menggosok gigi kita terlebih dahulu. Ya, ketika kita mau berzikir juga sama, kita akan menyebut nama-nama Allah, ya, kalimat-kalimat thayyibah, maka disunahkan untuk gosok gigi terlebih dahulu, gitu. Ketika mau haji juga sama, disunahkan untuk gosok gigi terlebih dahulu. Wa isfiralil asnan, dan juga ketika kuningnya gigi, ketika gigi mulai menguning, ya ini juga disunahkan untuk bersiwak. Ya, walaupun sebelum menguning pun ya seharusnya sudah melakukan pencegahan ya dengan cara selalu bersiwak. Jangan nunggu kuning dulu. Wal watuhulil bait, ketika masuk rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah ada istri, ada anak, ada kakak adik kita mungkin ya. Ada orang tua. Ya, ketika kita berbicara dengan mereka ternyata mulut kita bau, ya tentu ini akan mengganggu gitu ya. Akan menyakiti. Sehingga disunahkan ya kita bersiwak terlebih dahulu atau membersihkan gigi kita terlebih dahulu. Wal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Ya, biasanya ketika orang lama diam, lama tidak makan, mulutnya bau, maka disunahkan untuk siwak. Wa iradatin naum, dan ketika mau tidur juga sama. Karena ketika kita tidur, ya mulut kita kalau kotor, nah ini menjadi kesempatan bagi kuman bakteri untuk ya bisa menggerogoti gigi kita ya, merusak gigi kita sehingga membuat lubang, membuat rumah ya. Maka dianjurkan untuk bersiwak sebelum tidur. Walikulli halin, dan untuk setiap kondisi yataghayyaru fihi alfamu, ketika berubah ya mulut. Mulut mulai berubah, mulai bau ya, habis makan atau habis tidur atau habis diam lama ya, maka disunahkan untuk bersiwak. Wa yukrahu lisaumi, dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ba'da zawal, tetapi setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah zuhur ya. Karena apa? Karena ketika setelah zuhur itu ya mulut mulai bau karena sudah cukup lama tidak makan, dan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak misik gitu. Nah, jadi memang secara dohirnya di mata manusia bau, tetapi di sisi Allah itu wangi. Ya, karena itu adalah bekas ibadah. Dan Allah itu suka agar bekas ibadah kita itu tidak dihapus tetap ya, seperti ketika habis wudhu itu disunahkan agar bekas wudhunya airnya tidak diusap, biarkan saja ya. Begitupun ketika puasa, ketika mungkin mulut kita bau maka dibiarkan saja, karena Allah lebih suka ketika mulut kita bau seperti itu. Tapi tentu ya kita harus menjaga adab dengan ketika berbicara dengan manusia. Kemudian selanjutnya wayah sulu bikulli khashinin illa isba'ahu. Dan yang namanya bersiwak itu ya, itu diperbolehkan dengan segala macam yang kasar. Ya, segala macam yang kasar, bukan sesuatu yang licin.
Kalau yang licin ya tidak bisa membersihkan gigi, harus yang kasar yang bisa membersihkan gigi, ya. Contohnya seperti sikat gigi atau seperti kayu arok, ya. Nah, illa isba'ahu, kecuali dengan jari-jarinya, ini tidak boleh, ya, tidak dianjurkan kalau kita bersiwak dengan jari-jari kita. Ya, kalau perlu mungkin pakai pakai kain kita, biasanya itu ujung baju kita, silakan pakai itu, ya. Kalau tidak jijik. Wal aroku aula, dan kayu arok itu lebih utama kalau mau bersiwak, bahkan lebih utama daripada sikat gigi karena memiliki, ya, kandungan-kandungan yang tidak ada pada sikat gigi. Suman nakhl, kemudian yang lebih utama setelahnya adalah an-nakhl. Nakhl itu kayu kurma, kayu batang kurma itu. Yaitu kalau apa namanya? Kalau mau. Wa yustahabu, dan dianjurkan an yastaka, untuk bersiwak biyabisin, dengan sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang kering. Nah, nud dia bilma, yang kemudian dibasahi dengan air. Seumpama kayu aroknya itu asalnya kering, ya, bukan sesuatu yang lunak gitu, ya, kasar. Kemudian dibasahi dengan air. Ketika dibasahi itu kan kemudian apa? Di gigi itu tidak sakit gitu. Wayastaku ardon, dan disunahkan untuk bersiwak secara melebar, jangan memanjang, illa fil lisan, kecuali ketika di lidah. Kalau di lidah silakan memanjang, tapi kalau di gigi, ya, kalau di gigi itu siwaknya itu atas bawah, jangan kanan kiri, ya. Kalau kanan kiri ini memanjang namanya, ini tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah atas bawah, seperti itu. Kecuali kalau di lisan justru disunahkan untuk memanjang. Wallahu a'lam. Nah, ini sunnah fitrah yang selanjutnya yaitu bersiwak. Nah, adapun selanjutnya sunnah fitrah selanjutnya adalah wa an yaddahina ghiban, dan disunahkan juga untuk meminyaki rambut kepala, ya, memakai minyak rambut itu sunnah ternyata, ya. Artinya apa? Agar rambut itu jangan kusut-kusut amat lah, ya. Rambut itu dirawat agar dia itu tidak kering, tidak rontok, ya, dirawat. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Riban artinya secara rutin, ya, jangan sekali aja, setahun sekali jangan. Ya, kalau sekarang mungkin bisa menggunakan sampo gitu, ya. Nah, wayak tahila witron, kemudian disunahkan pula untuk memakai celak. Nih bagi ibu-ibu ini disunahkan untuk memakai celak, dan juga laki-laki juga disunahkan sebenarnya, ya. Cuma di Indonesia itu kayak kurang kurang dibiasakan, ya. Terkadang terlihat aneh padahal itu sunnah itu. Baik untuk laki-laki atau untuk perempuan, ya, dan katanya itu bagus untuk mata katanya. Witron dengan ganjil, salasan 3 kali, mata kanan 3 kali, mata kiri juga tiga kali. Wayakus syariba, sunnah selanjutnya adalah memotong kumis, ya, bagi bapak-bapak ini, ya, jangan dibiarkan memanjang kayak kumisnya Pak siapa, Pak Raden, ya, jelantir gitu, ya, itu kan kurang baik. Harus dirapikan, itu harus dipotong biar rapi, terlihat rapi gitu. Wa yuqallima al-dhufura, dan juga memotong kuku. Ini terutama hari Jumat bagi bapak atau ibu, ya, dianjurkan untuk memotong kuku karena di dalam kuku-kuku ini, ya, terkadang menjadi tempatnya apa? Kotoran. Ya, kalau ternyata ada najisnya, ya, nah itu nanti dalam sholat tidak sah, bisa tidak sah itu. Atau dalam berwudu, kalau ternyata di dalam kuku-kuku kita ini ada tanah atau apa, ya, yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kuku-kuku ini, maka berwudu atau mandinya tidak sah. Makanya ketika mau mandi besar dilihat dulu kuku-kuku kita,
dibersihkan dulu, sudah dipastikan air masuk ke situ, ya, sehingga mandi mandi besarnya dan wudhu kita itu menjadi sah. Wayan tifa wayan tifa al ibta. Sunnah selanjutnya adalah mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak. Ini saya juga kadang bingung juga, ini kok dicabut ya, berat banget ini, ya. Tapi ya ini apa namanya, kalaupun tidak bisa ya sebisa kita. Seumpama bisanya di apa namanya, dicukur di ini ya, pakai kerokan ya, kerokan aja. Wa yuzila sya'ra al-anah. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah mencukur atau menghilangkan rambut kemaluan, ya. Wa yusarrihal lihyah. Kemudian di antara kesunahannya juga adalah menyisir jenggot, ya. Jenggotnya itu jangan dibiarkan tumbuh kemana-mana ya, ke kanan ke kiri, ke depan belakang, ya. Ya, dirapikan. Seorang muslim itu rapi, jenggotnya dirapikan kalau memang ada jenggotnya gitu, sehingga terlihat baik. Wa yakhsibas syaiba, ya, bihumratin au sufrah. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah me apa itu mewarnai uban, ya, rambut uban yang sudah putih itu sunahnya itu diwarnai, ya, bukan apa namanya, bukan disemir ya, tapi diwarnai bihumrotin dengan warna merah, ausufrotin atau warna kuning, ya, dengan menggunakan henna, ya, atau dengan apa itu biasanya dari Arab ada, di toko-toko Arab itu ada bahan khusus untuk mewarnai rambut, apa namanya itu, eh, eh, henna, ya, atau apa itu saya lupa namanya. Jadi biar ubahnya itu apa namanya, diwarnai dengan warna merah ataupun warna kuning, ya. Justru kalau diwarnai hitam itu enggak boleh. Kenapa? Karena bisa menimbulkan apa itu namanya itu, hmm, penipuan, ya. Penipuan maksudnya bagaimana? Ya sebenarnya dia itu sudah tua tetapi diwarnai seperti itu warna hitam, sehingga seumpama dia mau melamar, ya, nanti calonnya ngiranya dia masih muda. Oh, rambutnya masih hitam banget nih, berarti masih muda gitu. Ternyata setelah luntur itunya, terlihat dia ternyata sudah tua begitu, ya. Kecuali dalam peperangan. Kalau dalam peperangan itu diperbolehkan karena apa? Karena agar membuat gentar musuh-musuh, ya. Musuh-musuh Islam nanti melihat, ini orang-orang Islam ini masih muda-muda ini. Kenapa rambutnya masih hitam-hitam gitu. Nah ini. Wal muzawwajata, dan juga wanita yang sudah nikah disunahkan untuk mewarnai yadaiha, kedua tangannya, warijlaiha, dan kedua kakinya, bil hina, dengan hina, ya. Biasanya pengantin-pengantin itu kan tangannya dilukis itu apa namanya itu, ya, dilukis dengan warna-warna apa, itu sunnah, ya, tapi sunnahnya bagi wanita, tidak untuk laki-laki, ya, terutama bagi wanita yang sudah menikah, untuk membuat apa itu, hiasan-hiasan digambar di tangannya seperti pengantin gitu, ya, walaupun sebenarnya bukan untuk pengantin saja tetapi untuk wanita yang sudah menikah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al-qaza'u. Qaza' itu mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain, ya. Jadi dibuat apa namanya, tidak rata gitu, ya. Ada sebagian yang dicukur pelontos, tetapi sebagian lagi dibiarkan seperti ayam jago gitu, ya. Di tengah-tengah ini ada apanya itu, ya. Qaza, ini namanya qaza. Definisi qaza adalah mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lainnya itu, sehingga tidak rata. Ini juga dimakruhkan. Wa natfu asyaibi, mencabut kumis. Tadi kan sunahnya kan mencukur kumis.
ya, atau menggunting kumis. Kalau mencabut ini makruh malah, ya. Kalau yang disunahkan untuk dicabut justru malah bulu ketiak. Wa natful lihyah, dan mencabut bulu rambut, apa ini, jenggot ini. Kalau dicabut ini makruh hukumnya. Sunahnya justru apa? Sunahnya ya dipotong, dicukur, ya pakai gunting atau pakai alat cukur. Wal masyu fi na'lin wahidin. Makruh juga berjalan menggunakan satu sendal, ya. Sendalnya cuma satu, sehingga yang satu pakai sendal, yang satu nyeker. Nah, ini makruh. Ya, makruh. Wal inti'alu qa'iman. Kemudian memakai sendal dalam kondisi berdiri. Ya, ini makruh. Walaupun ya apa ini menurut sebagian ulama saja, ya tidak semua ulama. Karena ya kita rata-rata ketika memakai sendal ya berdiri ya. Kenapa kok di sini dimakruhkan? Karena ditakutkan jatuh, ya. Mungkin sendal zaman dahulu mungkin kayak sepatu kali ya. Jadi ketika mau pakai itu harus apa? Diikat dulu atau gimana gitu kayak sepatu. Ya, kalau sepatu sih iya, itu ya harusnya duduk, jangan sambil berdiri karena takut jatuh. Ya, kalau sepatu cocok lah kalau ketika memakai harus dalam kondisi duduk. Tapi kalau sendal ya langsung masuk aja bisa gitu ya. Hanya ini tidak semua ulama berpendapat seperti ini. Selanjutnya, baik sudah cukup. Silakan Pak Sunoso. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian paparan ataupun uraian materi pada malam hari ini. Semoga bisa kita ikuti dengan baik, dan untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan dihidupkan, buka audionya. Pak Marto. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Sibuk laundry ya Pak? Tadi ada ini apa, selamatan tahlilan di tetangga. Ya. Ustaz mau izin bertanya, masalah jenggot. Misalkan jenggot kita kan nggak terlalu banyak, cuman beberapa lembar aja kan, kalau piara malu tuh ya. Nah, kita kerok habis saja itu sama kumisnya jadi plontos gitu. Itu makruh apa sunnah masuknya? Makasih. Iya, kalau kumis itu sunahnya malah dipotong ya. Tapi kalau jenggot itu sunahnya malah dibiarkan. Jenggot sunahnya dibiarkan atau dirapikan. Kalau mau dipotong pun dirapikan gitu. Ya kalau sedikit aja nggak apa-apa, biarin aja. Kan cuman 3 lembar kan kayaknya nggak matching ya kan, jenggot 3 lembar gitu. Nggak apa-apa. Sini Pak. Makasih Pak Ustaz. Ya sama-sama. Ada lagi silakan Bapak, Ibu. Bu siapa? Pak Muhammad, Pak. Kuliah ada tuh kuliah, Pak Gun kali mau bertanya kuliah. Silakan Bu Lia, Bu Yusro, Pak Muhammad, ya. Pak Muhib, Bu Nuraya, silakan. Celuk rambut ini, Ustaz. Celuk rambut, maksudnya apa? Warna-warnanya itu yang dibutuhkan apa aja selain dari hitam, boleh? Yang tidak dibolehkan, yang dilarang itu yang hitam, kecuali dalam kondisi perang. Karena kalau hitam itu menimbulkan apa? Pengelabuhan. Sebenarnya kita itu gimana sih? Ini udah tua atau belum sih gitu, ya.
Jadi justru malah dimerahkan saja atau dikuningkan saja kalau mau diwarnai gitu. Kalau enggak mau ya udah dibiarkan saja daripada Ya. dengan warna hitam gitu. Atau ditutupi saja pakai peci, Pak. Peci hitam. Iya, pakai peci. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oh, Ustadz, tadi kan mewarnai rambut, tidak boleh dengan warna hitam gitu Ustadz. Nanti takut mengelabui gitu Ustadz ya. Mm, Bagaimana dengan wanita Ustadz? Itu kita kan pakai kerudung Ustadz. mm. Kalau kita warnai dengan hitam, tetap makruh. Iya, tetap makruh. Kan kita pakai kerudung, kita kan terkadang kan di rumah juga nggak pakai kerudung kan. Oh, Iya, nanti seumpama nih ada orang mau mau ngelamar gitu. Dia nggak mau, dia minta nanya ke siapa orang terdekat kita. Kalau wanita kan boleh melihat rambutnya wanita kan. Nah, coba dong iya. ini apa lihatin itu teman kamu rambutnya gimana gitu. Saya mau ngelamar dia gitu. Ya, ternyata kan ketika dilihat rambutnya hitam. Oh, Kok masih itu muda kan kata Ustadz? iya sih muda. Kan bisa aja kan? Oh, Mm-mm, berarti tetap tetap nggak boleh Ustadz ya? mm-mm. Tapi saya kurang pede kalau warna merah atau kuning itu Ustadz. Biarin aja. Ya, bisa biar aja Ustadz ya. Kalau Mm-mm. gitu. Iya. Ya iyalah Ustadz. Makasih Katanya Ustadz. sih uban Hah? itu beristighfar untuk orang. Oh, gitu ya Ustadz Wallahu ya. alam ya itu riwayatnya betul apa Anda. Tapi katanya nanti di di Umil Maksat waktu ini matahari udah gelap dapat itu katanya menimbulkan cahaya Ustadz ya. Allah di dunia Kalau aja menimbulkan pak cahaya kok. ini benar juga Ustadz. Katanya Iya iya. uban itu beristighfar ya. Oh, Tapi astagfirullah. eh, ini apa namanya riwayatnya saya belum ini Hmm, mengcross check lagi hmm. ya Ya, apakah benar, Ustadz. betul apa enggak. Satu lagi Ustaz, Hmm. kalau perempuan boleh enggak motong rambut Ustaz? Boleh lah. Boleh. Hah, kenapa? Iya. Perempuannya boleh potong rambut. Kalau nggak dipotong rambutnya berapa meter tuh? Boleh lah. Boleh Pak Muhammad. Enggak Heeh. ada saya dengar enggak boleh motong. Makanya Boleh. kan ada salon. Boleh. Hmm. Boleh lah potong rambut. Boleh. Untuk dirapikan. Kalau nggak dipotong ya dari lahir sampai sekarang nggak dipotong-potong udah berapa kilometer. Boleh Pak. Yang penting jangan gundul aja. Kalau tahalul kan perempuan kan harus motong rambut kan. Kalau Sikit haji, lah. Tapi enggak mm-mm. botak ya, Ustaznya Tapi nggak sedikit aja. botak, iya. Makruh kalau botak, makruh. Laki-laki boleh otaknya. Kalau laki-laki malah afdolnya Harus dibotak, botak. afdolnya malah dibotak. Ya. Ada lagi? Ini Ustadz, kalau jenggot itu kalau dicukur habis gitu dosa nggak Ustadz? Dosa apa gimana kok? Kalau dicukur habis, Makruh aja, nggak sampai cukur aja dosa, ya. nggak dosa, makruh. Dulu syekh-syekh kita di Al-Azhar itu ada juga yang sampai botak itu, sampai prontos gitu ya, ada. Itu menunjukkan bahwa tidak haram, cuma makruh saja. Tapi kebanyakan dari mereka tidak dicukur semua ya, disisakan berapa gitu. Gitu. Dosen-dosen kita juga gitu di Al-Azhar itu rata-rata dicukur jenggotnya. Mungkin gatel Ustadz. Kadang gatel. Eh, eh. Ya menunjukkan itu bukan wajib tapi Iya. sunnah. Ada lagi? Masih ada waktu, silakan Bapak Ibu. Masih ada 2 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya silakan Pak.
terkait ini Ustaz, ada sebagian laki-laki yang menginginkan dia berjenggot, gitu kan? Tapi dia tidak berjenggot. Nah, kemudian menggunakan bahan-bahan obat-obat supaya jenggotnya keluar. Itu gimana hukumnya Ustaz? Terima Ya, kasih. ya menggunakan itu hukumnya boleh-boleh aja sih. Silakan aja, tidak sampai haram ya, tidak sampai haram. Silakan aja. Tapi tidak apa ya? Kalau memang tidak berbahaya tidak apa-apa gitu. Jadi terkadang kita itu ngejar sesuatu yang tidak prioritas sekali gitu ya. Yang tidak prioritas kita kejar-kejar gitu. Ya, tetapi yang prioritas malah tidak kita kejar-kejar. Contohnya yaitu sunnah lah, memang sunnah Nabi ya. Tetapi ada yang lebih sunnah. Semua kita berakhlak mulia, berkata baik, kita sholat tahajud, ya itu yang lebih kesunahan yang memang jelas-jelas Nabi contohkan. Tidak perlu kita mengusahakan sesuatu yang tadi seperti menumbuh-numbuhkan jenggot katanya sunnah gitu. Nah, apa namanya itu? Jadi boleh-boleh aja, silakan seperti itu, selagi tidak berbahaya. Asalkan juga niatnya bukan untuk riya, ya. Jangan sampai, saya biar terlihat inilah wibawa, agar terlihat alim, kemudian menumbuh-numbuhkan jenggot, agar terlihat ini, itu nanti malah menjadi yang seperti itu menjadi haram malah, ya, malah menjadi haram, gitu. Makanya ulama-ulama kita di Mesir justru malah ya mereka tidak terlalu mempermasalahkan dengan urusan jenggot, ya. Mereka lebih mengurus tentang ya hal-hal yang lain, ya. Hal-hal yang lain yang lebih prinsipil di dalam agama, gitu. Ya, musuh kita masih banyak selain masalah jenggot-jenggot itu, ya. Gitu. Tapi silakan aja kalau mau beli obatnya gitu ya. Beli obatnya biasanya itu kan yang yang motivasi kan penjual obatnya itu. Oh yo, sunnah Nabi gitu. Ya. Nah, tapi ternyata ya sebenarnya ada yang lebih prioritas daripada mencari-cari itu gitu. Seperti masalah haji, masalah umroh, itu kan bagi yang wajib. Terkadang tapi masyarakat kita malah justru maksa-maksain, ya. Padahal kita belum wajib, tapi maksa-maksain, utang-utang, ya. Nah, itu padahal kita belum wajib, tapi malah memberatkan diri gitu. Nah, sampai ngutangnya pakai riba gitu ya. Udahlah, kita yang penting usaha saja, kita bekerja. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang lebih, diberi kesempatan berangkat gitu ya. Jadi kita mendatangkan sesuatu yang itu mampu kan syarat wajib ya. Syarat wajib itu tidak harus diadakan oleh manusia gitu. Biar dia ada sendiri. Seperti kita mau haji, syarat wajibnya itu ya dia itu mampu. Maka selagi dia itu belum mampu, ya sudah, biarkan saja. Ya, tetapi tetap ya kita punya kerinduan untuk haji ya. Silakan kita bekerja maksimal gitu. Tapi jangan sampai memaksakan diri. Sampai kemudian ngutang-ngutang gitu. Ya. Nah, untuk bisa berhaji gitu. Seperti zakat lah. Zakat itu kan zakat itu wajib tapi bagi yang memiliki nisab. Ya, yang hartanya sudah mencapai nisab. Demi dia ingin berzakat kemudian dia ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi kan nggak sampai ngutang-ngutang juga kan, begitu. Jadi kalau memang harta kita ya memang Allah memberinya segitu tidak sampai nisab, ya sudah, tidak perlu kita mencari-cari mengumpulkan harta sehingga
mencapai segitu, sehingga kita mungkin memporsir tenaga kita agar kita menjadi orang yang wajib berzakat. Kan tidak, gitu. Tidak ya. Jangan sampai nanti motivasi kita ketika ingin berhaji, oh, saya harus ke haji. Jangan sampai nanti motivasi kita ingin disebut Pak Haji atau Bu Haja begitu. Ya. Tapi memang ya Allah sendiri yang memampukan kita, dan ketika kita sudah berhaji pun tidak ada harapan untuk dipanggil dengan panggilan-panggilan itu. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Saya kira cukup ya untuk tanya jawabnya. Cukup ya tanya? Ya, cukup. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga ilmu yang kita dapat malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup bersama kajian pada malam hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.